Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Di sini saya Siti Nur Aminah NIM 53 beserta rekan saya Nalimatul Istiqomah NIM 55, Siti Durratun Nafiroh NIM 59, dan Erika Wisni Putri NIM 76. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah pembelajaran fikih MISD yang diampu oleh Bapak Ahmad Zuhri SPDI MPD. Di video ini kelompok kami akan menyampaikan sebuah materi tentang sholat rawatib. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu sholat rawatib dan bagaimana niat sholat sunnah rawatib, langsung saja kita ke materi. Anak-anak tahu nggak sih apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, kalau anak-anak pernah melakukan sholat di masjid atau musola, terus mendapati makmum melakukan sholat terlebih dahulu, padahal kan imam belum melaksanakan sholat. Nah, saat itu makmum sedang melakukan sholat sunnah rawatib. Tapi tidak semua sholat sunnah sebelum sholat wajib itu sholat sunnah rawatib ya, karena ada juga sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib itu tidak termasuk dalam sholat sunnah rawatib. Nah, sekarang mari kita cari tahu waktu apa saja sih sholat sunnah rawatib itu. Materi. Halo teman-teman, masih tetap semangat ya? Hari ini kita belajar sholat sunnah rawatib. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang mengenal sholat sunnah rawatib. Nah, di sini ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat qobliyah. Nah, sedangkan sholat yang dilakukan sudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi rugi jika tidak melakukannya, karena tidak mendapatkan pahala. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua ada sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Jadi sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib mu'akkad itu ada 5. Yang pertama dilaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua ada 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga ada 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat ada 2 rakaat setelah isya. Dan yang terakhir ada 2 rakaat sebelum subuh. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Yang pertama ada 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu 2 rakaat termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad dan 2 rakaat setelahnya termasuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Yang kedua ada 4 rakaat setelah sholat zuhur, yaitu 2 rakaat termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad dan 2 rakaat setelahnya termasuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Dan untuk yang ketiga ada 4 rakaat sebelum sholat asar. Dan untuk yang keempat ada 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang terakhir ada 2 rakaat sebelum sholat isya. Untuk selanjutnya ada lafal sholat sunnah rawatib. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Niatnya usolli sunatas subahi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Dan yang kedua ada sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan setelah sholat zuhur, yaitu niatnya
usolli sunatad duhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jadi, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu itu namanya ba'diyah. Dan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah. Kalau ba'diyah jadi memakai ba'diyatan. Kalau qobliyah jadi memakai qobliyatan. Diingat ya. Hikmah sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib antara lain: 1. Menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa yang kita lakukan. 3. Mencegah perbuatan yang buruk. 4. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. 5. Akan mendapat rahmat dari Allah. 6. Rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Membiasakan sholat sunnah rawatib. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Selain itu, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Demikian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.